Shalom, goedemorgen. We gaan zo beginnen met de dienst, dus silahkan mengambil saat teduh sejenak. Testing. Shalom,
Selamat pagi, goedemorgen. Selamat datang di Gereja Perkie Nederland di Amsterdam Zuidoost. Saya atas nama Badan Pengurus dan Majelis mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah online di rumah. Selamat datang. Dan juga bagi mereka yang pertama kali hadir di kebaktian Gereja Perkie Nederland saat ini. Hari ini akan juga diadakan perjamuan kudus dan ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anariau Rika Patinama dan akan diiringi musik oleh Bapak Mardikale. So, mari kita memuji Tuhan dan mengikuti ibadah ini. Untuk itu saya undang jemaat sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama membuka ibadah ini menyanyikan Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan 2. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja Marilah saudara-saudara yang dikasihi maupun yang ada di rumah masing-masing, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita tabiskan ibadah ini laten we tot God komen in votum en groet. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Rohul Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing bagi kita sekalian terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. En we hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde, en wie in de liefde blijft in God, en God in hem. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40.
ajar benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercelah, olehnya ku sembuh. Saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Laten we ons samen neerbuigen voor de Heer en Hem in gebed onze zonden belijden. Laten we samen bidden. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu atas seluruh segala dosa kami. Kiranya Tuhan datanglah kepada kami ya Bapa. Engkaulah pengantara kami, yaitu Yesus Kristus, yaitu domba yang kudus ya Tuhan, yang telah mengambil seluruh dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah segala salah-salah dan dosa kami. Sucikanlah kami dan perbaharuilah kami ya Tuhan, di dalam darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa di dalam surga. Penuhilah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Bukalah hati kami yang telah Engkau sucikan ini Tuhan. Bukalah telinga kami dan bukalah mata kami tertuju kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu. Heilige God, onze Vader in de hemel, wij allen verontmoedigen wij ons voor U, o Heer Jezus. Heer, Jezus was ons, o Heer, in Uw bloed, zodat wij reinig worden. Hul onze naktheid in de mantel van zijn gerechtigheid, om de eer van Uw naam. Schrijf Uw wetten, o Heer, in ons hart. Heer onze God, vervul ons allen met uw heilige geest. Open ons hart, o Heer. Open onze ogen en oor gericht tot u. We bidden u dit, de genadige Vader, in de naam van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas di dalam nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus. Als dienaar van Jezus Christus verkondigen we de vergeving van zonden voor een ieder die zijn zonden oprecht voor God belijdt. In de naam van de Vader, Zoon, en de Heilige Geest. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru, de richtlijnen voor het levensvernieuwing vanuit de Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 6. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jiwaku, dengarlah hai jemaatnya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Luister Israël, luister mijn ziel, luister gemeente van God. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel,
en met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bunyi daripada shofar adalah tanda kemenangan daripada Yesus Kristus bagi kita orang percaya. Het geluid van de shofar is een teken van de overwinning van Jezus Christus in het leven van de gelovigen en in de hele wereld. Saudara, kita akan mengundang anak-anak untuk ke sekolah minggu, de kinderen gaan naar de kindernevendienst. Ada anak-anak ke sekolah minggu? De kinderen gaan naar de kindernevendienst. Oké, nanti Tante Susan heeft ook kaas. Gezegende dienst voor de kindernevendienst. Jangan lupa saudara, pesan daripada Yesus, satu domba pun harus diperhatikan. Jadi ini adalah satu anak yang pergi ke sekolah minggu, diberikan pelayanan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Laten we samen bidden. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, berbicaralah ya Tuhan bagi kami. Kami semua siap untuk mendengarkan-Mu. Kami telah datang dari kota tempat yang jauh dan dekat, dari rumah kami masing-masing, untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan melalui firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, karena Engkaulah firman yang hidup. Heer onze God, U bent het levende woord, o Heer. Zegen uw woord voor ons allen die hier aanwezig zijn. Leid en begeleid ons met uw heilige geest. In Jezus' naam bidden wij tot u. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas ayat 14, pasal 25 sampai dengan yang ke-35. Yang demikian bunyinya. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?
supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Hosiana.
Puji Tuhan, terima kasih untuk vokal grup Faithful Friends, yaitu dengan judul lagu Tak Pernah Tuhan Janji. Sebetulnya menyanyinya setelah khotbah, jadi tadi saya sudah mulai mau khotbah, sudah ini rupanya antara Beamer dan ini agak berlainan. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom saudara-saudara yang kekasih. Shalom. Shalom kata yang luar biasa sendiri. Saya membaca ini ada di buku doa. Banyak sekali yang berhari ulang tahun. Ruli Watimena, Ibu Nona Rusli, Matimu Mariska, Siska da Costa, Lukas Hachebek, Emilio Aipasa. Ada yang berhari ulang tahun pernikahan. Moren, Novita Mereh, Gunarso, dan Melina Hutauru. Luar biasa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berkat Tuhan, kita boleh sampai ke rumahnya, ini juga satu berkat yang luar biasa. Saya tadi baru turun mobil, ya saya cerita saja. Saya Twitter ya, saya lihat ada jemaat, yaitu Rosana ya, kalau nggak salah Rosana sama Yola. Ini maksudnya mau pegang, saya punya cover. Hujan kan, wah ini banyak nih, belum JBL ya, belum. Tiba-tiba datang pertolongan Tuhan lagi, ada malaikat lagi, yang jalan 5 orang malaikat nih ceritanya. Wesley dan teman-teman, maksudnya istrinya, dan juga Ibu Lena, suami dan Sarah. Akhirnya ada pertolongan itu. Jadi terima kasih bahwa di dalam kehidupan kita saudara, hari lepas hari itu kita bertemu dengan apa saja. Dalam kehidupan kita. Apa saja, tetapi di situ pada saat kita bertemu, pada saat kita menjumpai kehidupan itu, di sana ucapan syukur tak putus-putusnya kita naikkan kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah untuk Tuhan. Hari ini saudara, minggu ini adalah minggu sengsara atau minggu sebelum Paskah. Oh saya lupa juga ya, tadi di toilet saya ketemu ada namanya Mbak Titi dari Wonosobo. Ya, terus saya lihat orang baru pakai batik. Pasti bukan orang Suriname ini, pasti orang Indonesia. Mau tanya tapi buru-buru ya, karena Pak Ketua bilang harus jangan sampai saya punya nama lain lagi. Ya saudara, kita bersyukur kalau kita boleh bertemu. Kenapa saudara? Banyak orang tidak dapat bertemu lagi karena sudah check out. Maksudnya check out keluar Belanda atau check out yang benar-benar keluar dunia ini. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan membentuk kita sebagai satu keluarga Tuhan. Jumlah orang Kristen yang ada di dunia ini sekarang hampir 3 miliar. Kita adalah bagian daripadanya. Dan di dalam
Minggu Sengsara ini, tema daripada Gereja Perky Nederland mengambil tema mengikut Yesus, haruslah menyangkal diri, memikul salib. Vandaag de Lijdensweek of de Week van Prapasen. In deze Lijdensweek heeft Gereja Perky Nederland als thema genomen, mengikut Yesus haruslah menyangkal diri, memikul salib. Om Jezus te volgen moeten wij onszelf verloochenen en het kruis dragen. De vraag aan onszelf is, waarom moeten wij het kruis dragen? Daar Yesus toch al het kruis gedragen heeft. Kenapa sih kita harus pikul salib? Karena Tuhan Yesus kan sudah memikul salibnya. Saudara, yang pertama, mari kita melihat arti daripada salib itu sendiri. Gemeente, laten we eerst kijken wat de betekenis is van het kruis. Salib artinya Allah, Yesus itu sendiri, menggantikan kita untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Het kruis betekent dat God ons plaats inneemt om de straf van onze zonden te dragen. Alkitab mencatat bahwa Yesus sendiri, saudara-saudara, mengalami hal-hal yang luar biasa. Yesus dihina, Yesus dicemooh, Yesus dinista, Yesus direndahkan, bahkan dihujat, dijadikan terkutuk, dibuat jadi dosa, agar kita mendapat berkat daripadanya. De Bijbel zegt dat Jezus bespot wordt, veracht, belaster, vernederd, gelasterd, vervloekt en door zonde gemaakt werd door de mensen. Salib juga berarti bahwa pengampunan. Het kruis betekent ook verheving. Het kruis betekent ook God verlost ons van onze zonden. Salib menyatakan bahwa kita juga ditebus, dibebaskan oleh karena dosa-dosa kita. Seringkali saudara-saudara kita terpenjara oleh karena pikiran, oleh karena perasaan. Kita harus bebas, merdeka, karena Tuhan telah memerdekakan kita sekalian. Kemerdekaan itu dibeli oleh Yesus Kristus sampai di Golgota. Het kruis betekent ook God rechtvaardig. Wij die gezonde hebben worden gereinigd door de heilige bloed van Yesus Kristus. Tidak percuma, saudara. Harga yang sangat mahal telah diberikan oleh Tuhan untuk saudara saya dan keluarga kita. Darah Yesus mengalir, saudara, yang kita rayakan di dalam perjamuannya yang kudus. Het kruis betekent ook God rechtvaardig ons. Wij die gezonde hebben worden gereinigd door de heilige bloed van Jezus Christus. Met andere woorden, Jezus die onschuldig is en niet gezonde heeft, is bereid om een vloek te worden, zodat wij gezegend worden. Tuhan bersedia dipersalahkan oleh karena dosa-dosa kita. Ia bersedia, saudara. Dengan kata lain, Tuhan yang tidak bersalah dan tidak berdosa bersedia untuk dijadikan kutuk, agar saudara dan saya dan dunia ini, 3 miliar, bahkan hampir 8 miliar orang yang ada di dunia ini, dari zaman ke zaman, zaman ke zaman, Tuhan menghapuskan dengan darah. Saudara, kalau kita merayakan perjamuan kudus ini, satu berkat yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Wow, arti salib itu sangat luar biasa. De betekenis van het kruis is heel bijzonder, bijzonderlijk. Dus als u geleden heeft door de naam van Jezus Christus of door uw werk voor God, wees dan dankbaar. Omdat het een zegen is voor uzelf
of oneself. Kalau kita menderita karena nama Yesus, karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena kita telah menjadi berkat untuk kehidupan kita dan juga untuk banyak orang. Dus als u bespot wordt, maar u onschuldig bent u al gezegend voor diegene die u vals beschuldigt. Dus als er over u achter uw rug om gerodeld wordt, of onwaarheden over u verteld wordt, dan bent u al een zegen voor diegene die dit allemaal gezegd heeft. Saudara-saudara, kalau kita dipersalahkan, kalau kita dibicarakan hal-hal yang tidak benar, tetapi kita benar, tidak bersalah, kita telah menjadi berkat bagi orang tersebut, telah menjadi berkat bagi keluarga, telah menjadi berkat bagi dunia ini. Itu artinya memikul salib. Jadi pikul salib itu bukan karena diri kita, tapi karena pekerjaan Tuhan. Karena nama Tuhan. Saudara, kenapa saya katakan ini? 350 juta lebih orang-orang Kristen di seluruh dunia teraniaya. Saudara boleh baca Open Doors. Terbuka, teraniaya. Di gereja dianiaya, di luar gereja dianiaya. Kita harus menjadi berkat, menjadi terang. Banyak sekali contoh-contoh yang lain, saudara. Er zijn veel voorbeelden. Maar wij moeten het verheven, omdat Jezus Christus al onze zonden verheven heeft. Dit is dan de betekenis van het dragen van het kruis. Want het doel van ons leven is een zegen te zijn voor een ander. Tujuan kita menjadi orang Kristen, tujuan kita menjadi orang percaya, menjadi berkat bagi yang lain. Agar nama Tuhan dipermuliakan, so that the naam van God verheerlijkt wordt. Dus alles wat u doet is for God and not for the mens. Apa yang kau lakukan adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara kita sambut dan menyanyi dari Kidung Jemaat. Saudara-saudara yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Orang berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita bersama-sama berdoa dan juga kita berdoa syafaat dan juga doa pribadi. Diakhiri dengan doa Bapa kami, laten we samen bidden voorbidden en daarna persoonlijk gebed afsluiten met het Onze Vader. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu di mana kami boleh berada di dalam rumah-Mu pada hari ini. Kami datang dari berbagai tempat dan kota, dari rumah kami, untuk duduk bersama-sama dengan Tuhan di dalam rumah-Mu yang ada di dalam dunia ini, gereja. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk pimpinan Roh-Mu yang kudus. Vader in de hemel, wij danken U. Wij loven U, o Heer, en aanbidden U. Wij roepen Uw naam aan, de God van Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Dank U, o Heer Jezus, voor Uw heilige woord. Voor de leiding van de Heilige Geest. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di sini maupun yang ada di kindernevendienst, ya Tuhan. Heer, zegen ons allen die hier aanwezig zijn. En ook uw kind in de kindernevendienst. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pendeta-pendeta, para pastor dan para penginjil, dan juga kepada pelayan-pelayan firman yang melayani di gereja Perki Nederland. Biar Engkau memberkati akan mereka dan juga keluarganya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa kepadamu, ya Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat dengan pergumulan dan sukacita, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah masing-masing. Untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland, untuk Gereja Perki Nederland yang ada di Amsterdam Zuidoost, untuk semua anggotanya yang berada di Almere, di Arnhem, Gelderland, di Voorburg maupun di Zwolle. Kami berdoa untuk pendeta Perki, Gereja Perki Nederland, gereja dan pos pekabaran Injil. Kami berdoa untuk kantoria pada hari ini di Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, dan juga untuk vokal group Faithful Friends, dan juga untuk pianis pada hari ini, organis, gitaris, yaitu Mardi Kale, dan juga kami berdoa untuk istrinya, Ibu Lia. Tuhan berkati akan mereka yang telah memberikan diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara di dunia ini ya Tuhan, di 7 benua. Teristimewa di Indonesia, di Belanda, di Israel, Yerusalem. Kami berdoa untuk para janda dan anak-anak yatim piatu dan penderitaan dunia, perang dan berbagai penderitaan-penderitaan lainnya. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk bencana-bencana alam dan kekerasan terhadap mental dan fisik daripada manusia. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini,
untuk jemaat yang dalam keadaan pergumulan ya Tuhan, untuk mereka yang dalam keadaan sakit dan dalam perawatan, kiranya Tuhan memulihkan akan mereka dan keluarganya. Untuk Steve de Freitas, Ibu Giok Mohtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Paula Beyer, Bapak John Irawan, Bapak Andre Saitapi, Bapak Liam, Bapak Adrian Sumampau, Bapak Will Mostar, dan juga saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan di seluruh dunia ini. Biar pada saat mereka berseru kepada nama Yesus, biar Engkau berikan kesembuhan pada mereka, memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap mereka. Untuk Ruli Watimena, untuk Ibu Nona Rusli Maitimu, untuk Mariska yang berusia 20 tahun besok akan kembali ke Inggris, untuk Siska da Costa yang kemarin berusia 50 tahun, untuk Lukas Hahebeek, untuk Emilio Aipasa, dan mereka yang berhari ulang tahun di seluruh dunia ini Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk hari ulang tahun pernikahan dari Maureen dan Novita Mer. Biar Engkau berkati akan mereka ya Tuhan. Dan memberkati juga Majelis Diaken Gunarso bersama Ibu Melina Hutauru yang berhari ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, kami berdoa, jadikanlah keluarga-keluarga ini sebagai bagian alat berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk ketua majelis, yaitu Norman Daniel Ishak Aipasa, dan semua majelis, diaken, dan fungsionaris daripada gereja Perki Nederland setempat di sini. Pakailah mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang selalu mendukung akan kami di dalam doa-doa. Kiranya Tuhan mau memberkati akan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kindernevendienst, memberkati akan seorang anak, dan juga Tuhan sertai akan ia dalam kehidupannya. Untuk semua yang berkarya, yang juga Tuhan pakai untuk kemuliaan namamu, Tuhan berkati. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, tutup bungkus kami sekalian dengan darah dan tubuh Kristus ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami. Heer onze God, bedek ons allen met het nieuwe bloed verbond van Jezus Christus. Breek de ketenen van zonde en vloek. Los van ons lichaam, ziel en geest, o Heer. En vul ons met uw heilige geest, de geest van Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, biar Engkau memperbaharui kami ya Tuhan. Dan juga tutup bungkus kami. Biar semua yang bukan berasal daripada Tuhan lenyap, dan juga kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. We bidden alleen en enkel in de naam van Jezus, de naam boven alle namen. De naam die kracht heeft en die ons opstanding en leven heeft. Ja Tuhan, dengarkanlah doa-doa pribadi kami. Vader, verhoor onze gebeden, verhoor onze persoonlijk gebed.
Heer onze God, verhoor ons gebed in de naam van Jezus Christus en vervolmaak ons gebed met het gebed dat Jezus Christus ons geleerd heeft. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan sambil mengingat ayat Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 278. 287. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun. Anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Love and praise our God, Nitronik licht daarboven, en Vader, Zoon en Geest, moet heel de schepping loven, van Hem de eenheid. Gaf het verleden blij, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama anakmu Yesus Kristus, siapakah kami ini Tuhan sehingga kami mampu memberikan sebagian dari berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah dikumpulkan dan kuduskanlah. Biarlah kami dapat mempergunakannya demi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk di dalam perjamuan yang kudus. Di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, het terug op de Heer zelf. In de naam waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Jadi setiap kali kita makan dan minum, perjamuan kita diperbaharui oleh darah dan tubuh Kristus yang disalib di Golgota. Tuhan Yesus Kristus telah mengundang kita semua menjadi miliknya untuk mengasihi Dia dalam merayakan perjamuannya, di mana satu sama lain merayakan dalam ibadah Minggu Sengsara dan Prapaskah. Oleh karena itu marilah kita berdoa bersama dalam iman dan sukacita untuk menerima roti hosti dan cawan darinya. Selamat datang di perjamuan Tuhan Yesus Kristus. Onze Heer Jezus Christus heeft ons allen die bij hem willen horen en hem liefhebben, uitgenodigd om zijn avondmaal met elkaar te vieren in de dienst op de Lijdensweekzondag. Daarom laten wij elkaar samen gebeden, in geloof en blijdschap te zeggen, om het hostiebrood en beker van hem te ontvangen. Welkom bij het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Eeuwige God is bij ons. Laten we onze Schepper danken. Laten we onze harten opheffen. Mari kita berdoa. Kuduskanlah dan sucikanlah kami ya Tuhan, karena Engkau kudus ya Tuhan, untuk menerima perjamuan-Mu. Terima kasih atas penderitaan-Mu, kesengsaraan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan yang sangat mulia. Terima kasih atas pengampunan dosa. Terima kasih Engkau telah membimbing kami sejak kami lahir sampai dengan saat ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih untuk darah dan tubuh-Mu ya Tuhan, yang Engkau curahkan, yang Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu Tuhan, Gereja Perki Nederland yang ada di Amsterdam Zuidoost maupun di negeri Belanda ini. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten vervullen in Christus Jezus, en dat vervullen ze in onze gemeenschap. Kita nyanyi sambil meja dipersiapkan. Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
en u te volgen is wat ik allen begeer. Met u lijden, met u sterven, met u overwinnen, Heer. Wil u volgen, o mijn Heer, met uw bloed kocht gij mij vrij. En zo'n aan u verlaten, door genade. Hostia roti saudara yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, makanlah dan ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa-dosa kita dan telah memperdamaikan diri kita dengannya. Het hostiebrood dat wij breken is teken van de verbondenheid met het lichaam van Jezus Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat de Heer Jezus Christus zich gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker die wij gebruiken om dank te zeggen, is de verbondenheid met het bloed van Jezus Christus. Neem die en drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van Jezus Christus onze Heer vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ambillah, makanlah dan minumlah. Marilah, segala sesuatu telah tersedia bagi saudara sekalian.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama berdiri dan kita mengakhiri akan ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat.
lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Asik dedekmu Yesus om de kragen, tot in de dood gegaan is als een lam. Sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zing mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zing mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Geliefde gemeente van de Heere God, verhef uw hart tot God en ontvang Gods zegen. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en heve u vrede, vandaag tot de wederkomst van Jezus. Amen. Sitten, silakan duduk. Akan dibacakan warta jemaat pada hari ini tanggal 18 Februari 2024. Pertama-tama atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perkini Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Patinama yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Juga kepada iringan musik Bapak Mardikale, terima kasih, dan atas puji-pujian dari Faithful Friends. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sesudah ibadah pada hari ini akan diadakan penelahan Alkitab di kediaman famili Panajutopoulos Hutagalung di beralamatkan Hakford 615 nanti siang pukul 2 siang. Kemudian ibadah minggu depan tanggal 25 Februari akan dipimpin oleh Ibu Betty Ciptasari dan dimulai seperti biasa pukul 9.30 di gereja ini The New Start. Kemudian warta jemaat berikutnya adalah peristiwa Rabu Abu tetap akan diadakan berturut-turut sehingga Paskah dimulai pukul 6.30 sore di gereja ini New Start. Dalam kesempatan ini kita akan berbuka puasa bersama-sama secara sederhana dengan minum air dan roti. Dilanjutkan dengan doa malam dengan renungan salah satu kata dari salib. Tersedia juga ruangan untuk menyalakan lilin dan berdoa. Anda dipersilahkan hadir pada setiap hari Rabu untuk bersama-sama melalui masa Paskah ini. Sekian pengumuman untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.